Tari adalah gerakan tubuh yang indah dengan irama sebagai bentuk ekspresi jiwa manusia. Dalam tarian yang indah, terkandung makna yang dalam dan muncul keajaiban. Hingga terkadang keajaiban itu sendiri tidak selalu muncul dalam wujud yang indah. Di kota Yogyakarta, terdapat suatu tarian magis yang memberi keindahan melalui pengorbanan diri dan penyatuan dengan kekuatan alam sekitar. Tarian magis itu adalah jatilan. Anggit Nazula atau kerap disapa Mas Anggit, beliau merupakan ketua dari Sanggar Mayangkara yang merupakan salah satu sanggar kesenian tari jatilan di Yogyakarta. Di usianya yang tergolong masih muda, ia tetap aktif menekuni dan mempertahankan kesenian tari jatilan. Asal-usul tari jadilan adalah diambil dari kata jadilan. Jadilan itu jantil-dilan yang berarti orang yang sedang memainkan kuda kepang, kuda dengan properti kepang itu bertingkah dil-dilan. Jadi terjadilah kata jadilan, jantil-dilan. Ada beberapa cerita awal sejarah mengenai jatilan. Versi pertama menceritakan jatilan adalah kesenian yang mengisahkan perjuangan Raden Patah dibantu Sunan Kalijaga dalam melawan penjajahan Belanda. Versi berikutnya, jatilan merupakan cerita Panji Asmarabangun, yaitu putra dari kerajaan Jenggala-Manik. Tatkala yang disampaikan adalah cerita mengenai Panji Asmarabangun, maka penampilan para penari pun menggambarkan tokoh tersebut, baik aksesoris pun gerakannya. Kemudian versi terakhir adalah jatilan hanya gambaran dari perang di Diponegoro yang diubah menjadi kesenian rakyat. Kesenian rakyat identik dengan sesuatu yang tidak ada batasan, sehingga penari jatilan bebas bergerak ke segala arah. Musik merupakan salah satu elemen penting dalam pertunjukan tari jatilan. Dalam sejarah pun, musik merupakan awalan yang digunakan dalam pertunjukan sebelum penari turun ke panggung dan menghibur penonton. Gilang, ia adalah seorang pemain musik karawitan Jawa yang masih aktif dan berperan dalam bagian iringan musik jatilan. Saat ini ia masih aktif dalam pertunjukan kesenian jatilan dan bermain musik selama pertunjukan berlangsung. Sebelum hari H itu kan pasti latihan ya. Tapi kalau udah mau naik ke panggung mau latihan nanti koordinasi sama teman-teman, sama pengawet, urutan-urutan musiknya. Dalam jatilan, musik yang digunakan berupa musik gamelan Jawa kuno yang telah menjadi sebuah tradisi dan acuan dalam pertunjukan tari jatilan. Pada zaman dahulu, peralatan musik jatilan cukup sederhana, berupa gendang, kendi, geprak, dan angklung. Gamelan menggunakan tembang macapat dahulu dan sekarang menjadi sekedar iringan alunan musik dalam tari jatilan. Seni menurut saya selain hobi juga panggilan jiwa ya. Jadi
selama saya masih dipercaya sama teman-teman untuk ikut melestarikan khususnya di paguyuban ini, saya masih tetap lanjut. Khususnya untuk musik kan dijagain kan fleksibel Mas. Bukan seperti karawitan yang kan musiknya pentatonis, kalian kan diatonis, jadi lebih seru gitu Mas. Lebih asik untuk meskipun kita berimajinasi secara liar, tapi itu bagus untuk pengalaman saya sendiri. Kalau susahnya apa ya, sampai sejauh ini saya masih happy aja Mas. Penari merupakan bagian penting dari tari jatilan. Saat iringan musik mulai dimainkan, penari akan mulai masuk ke dalam panggung pertunjukan dan melakukan gerakan tarian kuda lumping yang tak beraturan. Pada awalnya, penari jatilan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam satu babak ada 6-8 orang penari. Sebagai penari jatilan terdapat beberapa hal yang harus disiapkan. Di antaranya adalah latihan. Persiapan yang perlu disiapkan untuk dalam pementasan jadilan yang utama adalah latihan. Dalam segi berlatih kita harus mempersiapkan, terus kita juga harus menyiapkan untuk arena, tenda panggung dan lain-lain. Setelah itu kita menyiapkan properti berupa kostum, kuda kepang, dan alat musik gamelan. Dari segi kostum jadilan sendiri, kostum jadilan itu yang utama pokok untuk gaya Yogyakarta itu baju lurik, celana, jarik, stagen, nanti ada juga pakai boro, ada pakai ilat-ilat, ada pakai sampur, dan aksesoris untuk tangan dan ikat kepala. Kalau secara pendapatan dari jadilan, yang jelas itu hanya sebagai pendapatan tambahan. Jadi pekerjaan utama tetap bukan di jadilan. Jadi selain hobi, tapi itu juga menjadi pekerjaan sampingan. Kita punya tujuan untuk melestarikan budaya jadilan ini. Jadi bagaimanapun caranya jadilan ini tetap berkembang di masyarakat, dan itu akhirnya menjadi hobi. Dari setiap kali kita pentas, itu menjadi hobi. Saya tetap optimis dan yakin bahwa kalau kesenian jadilan ini sampai kapanpun tidak akan punah. Jadi kesenian jadilan ini tidak akan punah, tapi perkembangannya akan semakin melaju besar. Dan perkembangan seni jadilan itu akan semakin frontal untuk tetap bisa mendapat perhatian dari masyarakat. Proses ndadi atau lebih dikenal dengan kesurupan merupakan proses yang menjadi ciri khas dari kesenian tari jatilan. Proses ini melibatkan kekuatan supernatural dari makhluk tak kasat mata seperti jin atau setan yang menempel pada penari jatilan, sehingga penari melakukan gerakan tak beraturan dan memiliki tambahan energi yang kuat.
pada awal mulanya memang Jadilan itu tidak ada konteks dadi Mas, cuma lambat laut perkembangannya dulu itu Jadilan kan ada terdiri dari penari yang memakai kuda kepang. Nah itu adanya proses dadi itu kan karena mungkin faktor lelah dari seorang penari yang dia dalam menari dan memakai properti kuda kepang ini mungkin saking lelahnya terus dia merasakan kesadarannya mulai turun dan akhirnya kan dari gangguan makhluk lain itu nempel pada diri. Melihat dari sejarah, proses ndadi itu sendiri sebenarnya tidak ada, tetapi diawali dengan faktor kebetulan, di mana dahulu sebelum perform, di tiap tempat selalu dihuni penunggu, sehingga oleh karena itulah perlu adanya ritual mohon izin untuk pentas di tempat tersebut, seperti mohon restu dan penjagaan. Oleh karena itulah, ada sesajian untuk penunggu tersebut. Jin penunggu kemudian mengikuti tarian jatilan dengan menempel pada penari, hingga akhirnya muncullah proses ndadi. Kalau kebanyakan yang terjadi proses ndadi itu awal mulanya dari sebuah fisik dan naluri seorang penari yang mulai drop itu akhirnya dia merasakan bahwa tubuhnya ini awal-awalnya mulai lemas dan itu sebenarnya lemas itu adalah proses menempelnya jin dalam diri manusia itu, dan akhirnya manusia itu mengalami seperti berjalan di sebuah hutan atau tempat yang itu kelihatan angker, dan itu kan merupakan salah satu alam bawah sadar dari penari itu. Setelah itu penari itu sudah hilang kendali, jadi sudah hilang kendali, dia terus dia bergerak itu tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam proses ndadi terdapat atraksi melukai diri seperti menggunakan golok lalu menyayat tubuh, akan tetapi tidak terluka. Kemudian memakan beling, namun tidak menimbulkan apa-apa dan tubuh tetap terlihat sehat dan kuat. Beling yang dimakan akan dipindah ke lain tempat oleh jin yang menempel, sehingga tidak merusak tubuh raga manusia. Dengan kata lain, benda-benda tersebut tidak akan masuk ke tubuh manusia yang ditempeli oleh jin. Benda tersebut akan dibuang oleh jin ke lain tempat. Hal ini dapat terjadi karena menggunakan tenaga dalam di mana kekuatannya ditentukan oleh keyakinan diri atau sugesti. Kebanyakan kalau sebuah pawang itu membaca rapal itu, kalau kebanyakan yang ada itu rapal yang diucapkan ngaturaken gunging panuwun sampun kersa mbantu pagelaran punika, monggo sedaya ingkang lenggah wonten mriki ingkang tenggo wonten mriki katuran kundur kula dherekaken. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu bukan sebuah mantra sih, cuma itu sebuah komunikasi antara pawang dengan makhluk halus
yang mengucapkan terima kasih. Atraksi jatilan yang keras ini dapat menghibur karena di dalam jatilan ketika melakukan atraksi yang ampuh atau sakti merupakan penunjukan sesuatu yang hebat dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Anggapan zaman dahulu bahwa dianggap sakti merupakan kebanggaan dan upaya menunjukkan sesuatu atau eksistensi diri. Melihat dari segi kehidupan, penari jatilan menekuni karena cinta dan senang atau lebih mengarah pada kepuasan hati karena bisa mengikuti kesenian jatilan. Pesan saya untuk ke depan untuk jadilan ini, saya tetap berharap jadilan ini akan menjadi kesenian yang selamanya tetap ada. Jadi untuk para penonton ini jangan cuma menjadi penonton. Alangkah lebih baiknya kita ikut melestarikan kesenian jadilan. Harapan saya semoga kesenian rakyat jadilan sendiri bisa lebih dihargai oleh masyarakat luas. Jangan meremehkan kesenian rakyat ini. Dengan perasaan senang dan ikhlas, mereka tetap menekuni kesenian ini walaupun dengan berbagai macam risiko yang ada, seperti proses ndadi atau kesurupan yang melibatkan kekuatan supernatural, serta proses atraksi melukai diri yang sangat berbahaya. Akhir kata, kekuatan magis dari tarian jatilan adalah suatu bentuk pengorbanan diri yang dilakukan sebagai wujud pengabdian dan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang akhirnya menghasilkan sebuah keindahan yang dapat dinikmati oleh semua orang.